988? Oh, gue di sini berperan sebagai Ridwan. Ridwan itu anggota Densus 88. Karakternya seperti apa sih Ridwan tersebut, dan harus apa? Merubah penampilan kah atau seperti apa? Enggak ya, karena gue gak terlalu banyak berubah karena emang anggota Densus itu nggak semuanya itu punya penampilan seperti polisi, karena nggak bisa nyusup kan. Kalau misalnya nggak bisa ngadain pengintaian, penyergapan segala macam seperti itu. Kalau misalnya bentukannya itu seperti cepak dan standar polisi gitu. Jadi gue nggak banyak berubah. Terus kalau karakternya gue cuma dapet yang basic aja, tapi ini gue lagi ngobrolin lah sama Mas Rudi sama yang lain tentang mau dibawa kayak gimana karakternya sebagai seorang manusia yang punya istri dan anak aja sih. Berarti pendalaman ke Brimob juga? Oh iya, kita semua latihan kok. Kita latihan sama anggota-anggota yang lain. Kita latihan terus dikasih tip SOP-nya seperti apa, terus cara penanganannya kayak gimana, terus Termasuk dalam- latihan fisik militer? ada sebagian. Terus kita juga penanganan senjata api segala macam itu kita semua dikasih basicnya semua dikasih. Paling berat yang mana dari semua Paling anggota Densus segala macam? sebagai anggota semuanya sulit ya. Mulai dari detail-detail kecil itu mereka nggak bisa ketinggalan, karena kalau misalnya mereka ketinggalan detail kecil itu akibatnya bisa nyawa. Ya, kalau misal detail kecil itu ketinggalan itu berakibatnya bisa nyawa. Jadi semua detail-detail kecil itu harus dilakukan dengan perfect mungkin. Jadi mereka tuh latihan tuh emang setiap hari kita ngikutin untuk latihan mereka tuh emang agak-agak susah ya. Tapi berat. Ya gitu, beratnya tuh justru di detail-detail kecilnya itu. Mas, ini udah film terakhir tuh kapan kalau boleh tahu? Film terakhir itu belum tayang. Kemarin tayang di Jam. Preman. Sejauh ini kan bisa dibilang kan pandemi kan akhirnya kan kemarin sempat memberhentikan banyak produksi film gitu ya. Nah, Iya. sekarang udah mulai bisa tayang nih film-film Indonesia. Mungkin seperti apa sih komentar? Maksudnya? Ya kan sekarang film Indonesia udah mulai banyak lagi tayang, Oh. udah bisa nonton lagi di bioskop. Oh iya. Nah, mungkin seperti apa? Berharap semua balik lagi kayak dulu nggak sih? Ya sebenarnya gini, mulai gue udah ngeliat dari kemarin pas mulai ada festival JAV ya di Indonesia yang mulai semua film-film yang pending untuk masuk bioskop itu mulai bermunculan. Kita ngelihat dari situ, terus ngelihat dari FFI, semua film-film Indonesia yang genrenya baru-baru yang jarang untuk kita lihat ada di perfilman Indonesia itu muncul semua. Dan menurut gue ini sesuatu angin segar yang baru buat genre-genre film di Indonesia ya. Nggak cuma itu doang loh yang bagus. Dan penonton Indonesia itu diberikan kesempatan untuk milih. Banyak pilihan buat mereka untuk gue mau nonton yang seperti ini. Oh ini bagus, ngangkat isunya ini. Ini agak-agak fantasi tapi ada nilai moralnya. Banyak yang ke situ, nggak cuma itu aja gitu. Gue yakin sih bakal kedepannya bakal bagus. Berarti bisa dibilang film Sayap Patah ini sebagai bentuk deradikalisasi ya? Pencegahan terhadap radikalis. Salah satu tujuan film ini deradikalisasi. Betul. Nah, pandangan lu sendiri gimana dengan adanya radikalisasi di Indonesia sendiri? Di gua ngobrol sama mereka nih ya, ngobrol sama ahli-ahlinya lah ya. Gue dikasih tahu sejarahnya segala macem gitu kan. Emang semua radikalisasi itu tujuannya tuh politik. Itu yang baru gue tahu. Yang gue dijelasin politik. Jadi teroris itu sebenarnya tidak beragama, semua sama, mengajunya kepada politik. Tapi jenisnya seperti apa? Itu yang jenisnya banyak. Itu yang gue dijelasin. Tapi bukan Islamofobia nih film ini. Oh bukan. Seperti yang dibilangin tadi, terorisme itu tidak mengenal agama. Semua tujuannya adalah politik. Itu yang perlu disampaikan. Oke, next.